Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Shadaqallahul 'adzim. Bapak Ibu jamaah duha rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bermuajahah, saling berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi di Masjid Baitul Hikmah ini. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dicatat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kajian duha rahimakumullah, tema pada kajian duha ini sebenarnya sudah banyak diperbincangkan. Para pengkaji Al-Quran atau dalam konteks Quranic Studies itu biasanya seringkali mengotak-atik isi kandungan Al-Quran. Banyak sekali kajian-kajian Quran yang terintegrasi dengan sains humaniora atau memang keilmuan yang lainnya, baik itu keilmuan tafsir itu sendiri maupun keilmuan yang memang relate dengan Al-Quran itu sendiri. Saya masih teringat pada tahun 2021 ketika mahasiswa UGM 3 orang menjuarai lomba karya tulis ilmiah nasional. 3 orang mahasiswa ini mengalahkan kami, saya juga lucu. Itu menggunakan dasarnya itu Al-Quran, Pak. Itu mengupas Al-Quran surah An-Nisa ayat 56 terkait dengan lapisan kulit itu, maka kita di UIN itu awake dhewe iki duwe lab gede kaya ngene iso kalah iki piye. Nah, waktu itu kami yang di bahasa Arab itu ada lomba debat bahasa Arab. Saya sendiri mewakili prodi saya di bahasa Arab. Ya saya nggak tahu, cuman grundel aja, tapi ya enggak apa-apa gitu. Lawang dosen-dosen kita ya dari sana juga, jadi nggak masalah. Tapi itu menjadi pemantik bagi kita bahwasanya Al-Quran itu sumber dari segala sumber hukum. Kalau di kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu pastinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita memperbincangkan andragogi dalam perspektif Al-Quran, itu tidak serta-merta mengkaji Al-Quran itu sendiri, tapi harus mengelaborasi apa itu si andragogi. Kemarin di kelas sebagai pertemuan awal mata kuliah bahasa Arab komunikasi, terus ada mata kuliah baru Pak karena MBKM ya, studi naskah Arab, studi naskah bahasa Arab. Itu kalau saya pelajari, kalau di PTKIN itu untuk mata kuliah S2, S1 nggak ada, jadi baru di sini. Jadi harapannya kita mengkaji teks-teks berbahasa Arab yang memang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan. Salah satu diantaranya kemarin saya suguhkan itu khutbah Thariq bin Ziyad. Khutbahnya Thariq bin Ziyad itu membakar semangat pasukannya supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang heroik di medan pertempuran. Tapi konteksnya hari ini bukan bertempur dalam jihad, itu prolognya saja. Bapak Ibu jamaah kajian duha rahimakumullah, mungkin kalau kita sudah membaca secara umum andragogi itu berasal dari tokoh-tokoh orang Amerika. Malcolm Nuss itu
tokoh penggerak dari andragogi itu sendiri. Setelah andragogi itu ada pembelajaran sifatnya hyutagogi. Andragogi itu kan pembelajaran orang dewasa, pembelajaran yang memang diimplementasikan di perguruan tinggi. Pembelajaran itu erat kaitannya dengan pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi pengalaman mereka itu harus kita masukkan dalam diskusi harian, seperti itu. Maka kalau saya ngajar bahasa Arab, kemarin pas ngobrol sama Prof. Enizar, coba dipetakan dulu. Jangan-jangan itu ada dari STM, dari SMK, nanti baca huruf kayak gini nggak paham. Makanya ketika itu saya gali pengalamannya terlebih dahulu. Dari mana Mas, Mbak? One by one saya panggil. Oh, saya dari SMK. Siapa yang di kelas ini belum pernah menyentuh apa itu bahasa Arab? Saya, Pak. Tapi baca Quran pernah? Iya. Ya, nggak jauh beda dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, selanjutnya ketika kita belajar berbasis pengalaman, paling tidak di situ ada collaborative learning. Ya, collaborative learning. Jadi kalau kita di kelas itu hanya metode ceramah saja, itu tidak akan membekas bagi mereka, khususnya mengimplementasikan apa itu yang dimaksud dengan andragogi itu sendiri, pembelajaran andragogi. Nah, bagaimana dalam konteks Al-Quran sekarang? Kemarin sudah saya bacakan Pak di Mas Tama kemarin, salah satu dasar ayat Quran yang dijadikan pembelajaran andragogi. Yakni apa? Al-Quran surah Al-Alaq 1-5. Itu ayat yang pertama kali turun di Gua Hira sebagai bentuk legitimasi kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ayat tersendiri, satu ayat tersendiri di dalam surah Al-Alaq itu yang menjelaskan terkait dengan pembelajaran andragogi. Apa itu? Allamal insana ma alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Allah lah yang mengajarkan kita dengan perantara, kalau qalam itu pena. Ya. Dalam lisanul Arab, qalam itu adalah sesuatu yang memang difungsikan untuk merekatkan satu dengan yang lain. Ibnu Manzur Al-Afriqi dalam Lisanul Arab menyatakan seperti itu. Maka ada istilah dalam Lisanul Arab itu qalama ya'limu ay bimana dhafira yalfaru. Artinya itu memenangkan dan itu memperoleh. Kalau kita merumput arti kata qalam secara kata kerja, maka qalam dalam surah Al-Alaq itu berarti sebuah alat yang memang tujuannya nanti untuk memperoleh sesuatu apa saja. Maka Allah menyatakan allazi 'allama bil qalam adalah Allah yang mengajarkan segala sesuatu untuk memperoleh yang diinginkan manusia itu sendiri. Seperti itu. Maka dalam kehidupan sehari-hari itu kita seringkali menafikan bahwasanya Quran itu hidup di tengah-tengah kita. Seperti itu ya. Kalau di pesantren-pesantren itu, mengapa kok Pak Kiai memerintahkan membaca surah Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak sekian puluh kali? Jangan dibilang itu bid'ah dan sebagainya, karena ada khasiat tersendiri dari Al-Quran. Dasarnya apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Pada dasarnya Al-Quran itu diturunkan di muka bumi ini sebagai syifa, obat dan rahmat bagi mukmin itu sendiri. Nah, itu yang harus menjadi garis bawah. Oleh karena itu, kalau mengimplementasikan ayat alladzi 'allama bil qalam dalam konteks pembelajaran andragogi adalah kemandirian si mahasiswa tersebut untuk mengakses ilmu pengetahuan yang sudah tersedia pada hari ini. Seperti itu. Melalui mencatat,
melalui resume dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga mahasiswa tersebut mampu mengkonsumsi ilmu pengetahuan yang ia baca, yang juga memiliki relasi dengan perkuliahan yang sedang diikuti, seperti itu. Maka di At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran itu menyatakan Quran itu tidak semata-mata sesuatu yang dibaca, tetapi di situ ada, kalau bahasa ininya, ada sisi mistisisme dalam ayat Al-Quran. Maka kemarin dari Bapak PPH itu benar, orang yang membiasakan Quran, entah itu habis maghrib, habis isya, atau habis subuh lah, itu pasti lisannya paten, artinya lisannya itu terbiasa, itu kelihatan seperti itu. Meskipun 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tapi itu continue, insya Allah akan melatih diri kita menjadi pribadi Quran yang lebih baik. Kemarin Bapak Ibu, ada salah seorang mahasiswa sudah lama itu ujian proposal. Nah, saya pembahas terakhir. Aku kok terakhir wae eneng jam ngajar. Dia itu baca Qurannya bagus, Pak. Pernah saya minta beliau yang bersangkutan, Mbak, besok ada lomba MTQ nasional di UNJ, sampai ikut aja. Oh iya Pak, ikut. Dia diam-diam menunggu. Pak, ini gimana? Oh, melu-melu hai. Nanti kalau menang baru tak omongin ke sini. Kalau enggak ya janganlah. Alhamdulillah, diam-diam beliau masuk semifinal. Tapi kalau semifinal nasional itu udah lumayan, Pak. Seperti itu. Semifinal nasional itu udah lumayan. Tapi ya dia bilang sama saya, oh, ngapunten Pak, saya enggak menang. Wis rapopo, yang penting pengalaman. Ketemu saya, Pak, saya itu ngeblank, Pak. Mau ngerjain ini kok ngeblank gitu enggak, Pak? Ya sampean itu lucu, baca Quran bagus, kemudian membiasakan diri kok ngeblank seperti itu. Itu ada apa? Saya nggak tahu, Pak. Kok bisa ngeblank gitu? Jangan-jangan skripsimu ono sing gaweke gitu. Enggak lah, Pak. Saya tahu hukumnya. Oh, bagus. Kemudian saya bilang gini, dalam Quran itu kan ada ayat, wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Leh membaca Quran bagus, tapi zikirnya kurang. Zikirnya kurang. Ya, zikirnya kurang. Zikrullahnya kurang. Ya betul, ini zikir kita yang paling konkret itu membaca Quran, betul. Tapi zikrullah yang dalam arti amalian, kehidupan sehari-hari. Oh, saya kuliah ini karena Allah. Bukan lil ad atau lil bukan karena ayah atau ibu, tapi lillah, itu Allah. Oh, saya ini kesini itu lillah. Coba kalau enggak lillah, pasti nanti sampai sini berjam-jam. Kalau lillah, dari Waibungur sana sampai sini, bus itu cepat, seperti itu. Nah, dari situ kita ngobrol. Enggak biasanya sampai 1 jam itu. Kalau biasanya udah cukup, udah berjalan selesai itu 1 jam. Karena itu, ini orang unik, baca Quran biasa, tilawahnya bagus, tapi kok ada sesuatu yang kurang. Ketika saya menyebutkan itu, wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jikalau engkau mengingat Allah, maka Allah akan mengingatmu dimanapun dan kapanpun. Seperti itu. Itu yang menjadi ini. Maka dalam At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, zikir yang terbaik itu adalah membaca Quran, bukan yang lain. Meskipun terbata-bata, itu menjadi ibadah pahala bagi kita. Seperti itu. Di belakang kampus saya dulu, Pak, itu ada asrama Biarawati. Di belakangnya ada Masjid Muhammadiyah, namanya Masjid At-Tauhid. Itu sering didatangi teman-teman saya dari Fakultas Usuluddin, Prodi Sosiologi Agama. Dialog, Pak. Ya, dialog dengan Biarawati. Biasanya dialog tentang aspek teologi dan lain sebagainya. Saya terkagum, ada salah seorang Biarawati itu ngambil ini
apa ya, HP. HP kan ada aplikasi Qurannya. Itu bisa Pak baca Quran. Tapi secara tajwid ya mohon maaf ya. Tapi spirit dia mempelajari Quran itu bagus. Itu ya. Nah, itu disambung kembali ketika ada diskusi mingguan terkait riset. Ada dosen-dosen dari Utrecht University datang kampus itu membahas tentang perkembangan Islam di masa Hindia Belanda. Salah seorang pemateri itu membuka salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, karena beliau langsung masuk ke mukadimah, ini janjinya kitab opo gitu. Tapi beliau bisa membaca teks Arab. Maka ada spirit ini, perjuangan dari orang-orang orientalis untuk mempelajari Islam itu luar biasa. Tapi kita itu hari ini sudah tersedia apapun itu masih seperti itu saja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara berawal dari pribadi saya kadang-kala di kelas itu jangan sampai mahasiswa FAI jadi belum merembet ke fakultas lain, nggak melek Quran, nggak melek hadis. Oke, hadis kita kaji bersama karena ada hadis dhaif, hadis yang memang syadz, artinya rawinya itu bermasalah seperti itu. Tapi Quran jangan sampai alpa. Itu kalau bagi kita itu undang-undang kita dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dalam berbagai momen Quran itu memiliki daya magis tersendiri. Coba kalau ada yang membaca Quran dengan penuh makna, maka ada kalau di kampung-kampung saya itu ya malum mayoritas NU gitu. Kalau diantara biasanya subuh Pak, subuh itu kan kalau nggak ada pujian-pujian, iki wes akan kok nggak berangkat itu. Nah, makanya ada pujian-pujian seperti itu. Seperti itu ada obat 5 perkara itu. Salah satunya adalah maca Quran sak maknane. Nah, kita itu kadang baca Quran saja, Pak, tapi maknanya enggak. Ketika ada ayat Quran, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu dalam tafsir Al-Misbah itu tidak mentadaburi, tidak menghayati, bahkan tidak mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran, atau bahkan hati mereka itu terkunci seperti itu. Ketika ada gini, hafidhu sholawatikum wa sholawatul wusta, jagalah sholat kalian dan khususnya sholat wusta. Itu kan berbeda pendapat. Tapi kalau kita pakai sisi rasionalitas dalam menafsirkan ayat tersebut, maka kita akan menemukan titik temu. Biasanya dalam beberapa penafsiran itu, sholat wusta itu cenderung sholat asar. Nah, ialah sholat asar. Sekarang kita membangun sebuah rasionalitas seperti ini. Kalau bulan Komariah itu dimulai waktu maghrib, ya, waktu maghrib. Kalau dimulai waktu maghrib, otomatis wustonya itu subuh, ya lah, subuh. Kalau kita koneksikan dengan ayat di surah Al-Isra itu, aqimis shalah talidulu isyamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat dari tergelincirnya matahari sampai waktu fajar. Seperti itu. Maka ada koneksi bahwasanya sholat wusta harus yang kita jaga adalah sholat subuh. Tapi berbeda pendapat. Di kitab Fathul Mu'in itu asar, ya tidak masalah. Mungkin sudut pandangnya pergerakan penanggalan Masehi. Seperti itu, sholat asar. Tapi kalau kita Islam, patokannya adalah bulan atau penanggalan Komariah. Maka kalau kita hubungkan bahwasanya sholat wusta itu adalah sholat subuh, nyata kalau dimulai penanggalannya pada atau waktu maghrib itu sholat subuh. Maka sholat subuh itu
dalam surah Al-Isra itu disaksikan oleh para malaikat seperti itu. Sebelum sholat subuh ada sholat fajar, merupakan sholat yang memang ibadah yang tidak tertandingi, melebihi ad-dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya seperti itu. Jadi kemarin saya agak grogi Pak Rektor ketika iki eneng mahasiswa non ini gimana ini ketika saya membaca surat Al-Ikhlas, mereka tergelitik apa enggak ketika ada ayat lam yalid wa lam yulad gitu. Tuhan itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, artinya tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Nah seperti itu. Ada salah seorang mahasiswi yang di pojok sana itu, wah ini bingung, wah ini login apa orang gitu, gitu kan. Login apa enggak, kalau bahasanya Habib Ja'far itu login apa enggak, di sebelah sana masih scroll. Saya bilang itu suratnya di akhir mbak, di akhir, ya dibimbing dulu. Kira-kira gimana? Ketika saya menjelaskan Ahad, Esa, itu tidak wahid. Kenapa kok Allah tidak menjelaskan Qul huwallahu wahid? Kok menggunakan kata Ahad? Itu muzakkar. Kalau muannas ihda, seperti itu. Karena kata wahid itu bisa ada selanjutnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau ahad itu sesuatu yang esa, tidak ada yang melanjutkan, bahkan tidak ada yang mendahului. Dan situ satu, itu kan. Maka kalau apa namanya difikirkan, oh iya, berarti kalau dalam hal ini Tuhan itu esa, tapi ditafsirkan oleh agama-agama lain itu beraneka ragam seperti itu. Maka apa namanya hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sesungguhnya itu mengikuti agama tafsir, bukan agama Islam yang sesungguhnya di era kenabian. Karena apa? Karena kita mengikuti penafsiran-penafsiran para ulama seperti itu. Mengapa demikian? Karena sudah jelas al-ulama'u warathatul anbiya. Yang terpenting bagi kita adalah dalam mengamalkan agama tafsir ini, Islam ini harus bersanad dengan baik, tidak terputus di tengah jalan. Karena yang merawinya itu misalkan enggak dhabit, orang kuat hafalannya, dari segi akhlaknya leda-lede dan lain sebagainya, dan seperti itu. Maka dari itu kita dalam di UM ini ya paling tidak, kalaupun tidak semaksimal hafalan yang disebutkan Pak Dr. Sabdo tadi, paling tidak 5 surat itu kita hafal. Kalau enggak 5 surat, paling tidak Mu'awwidzatain dan surah Al-Ikhlas itu mawon. Gitu, itu perlindungan itu. Perlindungan, ya, perlindungan seperti itu. Maka kemarin ketika kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Dekan di Unisula itu, seorang tokoh Muhammadiyah yang Sufism itu, beliau bilang perlu kita perlindungan diri. Di Muhammadiyah itu orang gatekno sebab kayong ini. Wah, ora usah, sing penting pasrah karo Gusti Allah, ojo. Tapi harus kita bentengi diri. Maka kalau kita sering dikasih buku kecil al-ma'thurat, ya paling tidak itulah. Kalau enggak sempat Mu'awwidzatain sama surah Al-Ikhlas, kemudian dibarengi suratul Fatihah, kemudian dibarengi ayatul kursi, dah itu. Paling tidak kalau enggak hafal yang lain, itu yang pokok-pokok itu Pak. Seperti itu, sesuatu hal yang remeh-temeh tapi itu bermanfaat bagi kita semua. Karena saya sering Pak, kalau pulang itu ada yang wafat, meninggal itu, saya diminta, kalau tangga-tangga ini kan sudah tahu sejak kecil saya. Wah, ini nggih Pak De, digunting weh. Oh nggih, biasa enggak? Nih. Jolali nanti gawe sing lete, paham aku Pak, gawe. Saya biasa. Jadi kalau menghafalnya biasa. La ilaha illallah. Saya biasa Pak. Jadi kayak nggak ada orang bilang, kok orang yang wedine ya, awake dhewe mesti iso mati yang iki. Itu. Kalau kita tidak memulai hari ini, saya besok seperti itu. Kapan lagi? Saya mengingat dalam sejarah kenabian itu, Nabi itu berdiri ketika jenazah orang Yahudi lewat, ditegur oleh sahabatnya,
Nabi, kenapa kok jenengan berdiri? Itu kan bukan orang Islam, Yahudi. Awal bashar, apakah dia manusia? Bala, tentu. Ya, saya berdiri itu menghormati karena kemanusiaan itu sendiri, bukan karena agama. Dulu bapak saya itu membantu kalau ada pengumuman dipanggil itu RT-nya, apa? RT itu memanggili. Ayo, peduneng pemakaman. Nah, kalau saya di rumah gantian mangkat. Oke. Jadi saya belajar di situ. Apa itu? Bahwasanya di akhir nanti, di waktu kematian, semua kebaikan itu akan terlihat di situ. Nih, akan terlihat di situ, Bapak. Suatu ketika nyangkul. Saya bilang guyonan di makam itu guyonan seperti itu. Rasa ribut-ribut. Nah ngapa wak? Engko padha tangi piye ini? Kendang rampun tangi, Pak, jeribut sik padha turu. Ribut wae ngomong. Nah kayak gitu. Guyonan aja di makam itu. Ketika nyangkul enggak ini cangkulnya patah ngono ki. Pikir astagfirullah ki ana ngopo? Wis sabar. Enggak usah diiringi. Padahal itu erat kaitannya dengan ya kalau enggak si mayitnya atau dahulunya semasa hidupnya seperti itu. Maka dibuat guyonan saja supaya hidup ini enjoy. Kalau kita bermuamalah manusia dengan baik didasarkan Quran, insya Allah hidup ini enjoy. Ketika rezeki kau seret, khusnuzon aja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa akan memperoleh jalan keluar dari manapun itu datang, seperti itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah itu memberikan rezeki dari sesuatu yang tak terduga. Tiba-tiba lagi ngelamun di Mas, besok ada kegiatan di sana mungkin. Sampai ikut ya mungkin. Tenang, ada ini uang sakunya, jadi santai saja. Bensin oke, 100% gitu. Pulang nggak kering-kering amat lah gitu. Nah, seperti itu. Paling tidak seperti itu. Ya, itulah selumit apa yang dapat saya sampaikan. Apa yang kurang itu datang dari saya sendiri. Apa yang disampaikan yang sudah ada pada hari ini itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Mari kita tutup kajian ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.